Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal-amal ibadah kita. Kehidupan seorang mukmin tentu yang diharapkan adalah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu menjadi fokus seorang mukmin, mukminah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua amal-amal itu diterima oleh Allah. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas amal-amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang menjadi fokus perhatian mereka adalah bagaimana suatu amal diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sejumlah riwayat dari para sahabat, mereka mengatakan, di antaranya dari Abu Darda, seandainya aku mengetahui satu solatku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya satu solat aku mengetahui dan aku yakin diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan rasa khawatir dalam diri mereka akan amal-amal ibadah yang mereka lakukan kalau ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dari itu marilah kita ini berupaya untuk ada di antara amal-amal kita yang kita sembunyikan, kecuali yang memang tidak mungkin disembunyikan. Jadikanlah di antara amal-amal kita hanya kita dan Allah Ta'ala yang mengetahuinya, dan tidak diketahui oleh siapapun, supaya betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dan menciptakan manusia adalah bukan untuk sesuatu yang batil, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191. Orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan kebatilan. Karena mereka menyadari tentang
hakikat hikmah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla adalah Azizun Hakim, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Allah tidak menciptakan apapun di muka bumi ini dengan sia-sia, dengan batil. Ya, makanya mereka mohon pada Allah Ta'ala, Subhanaka faqina adzaban nar, maha suci Engkau ya Allah dari menciptakan sesuatu itu batil. Subhanak faqina adzaban nar, maka lindungilah kami, peliharalah kami dari azab api neraka. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-27, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan kebatilan. Ya. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah anggapan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir menganggap Allah menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia. Ya, tidak ada manfaatnya. Adapun orang mukmin tidak. Mereka yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi ini adalah untuk suatu hikmah yang besar. Makanya di dalam surat atau ayat yang lain Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kamu sekalian abathan, dan sia-sia, tidak ada manfaatnya, ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk apa? Beribadah pada Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Kemudian Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini yang poin pertama yang harus diyakini oleh setiap orang mukmin, bahwa dia diciptakan di muka bumi ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Ada hikmah besar di balik penciptaan manusia itu, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mensucikan dirinya dari menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat yang 116, "Fata'ala Allah al-malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim." Maka maha tinggi Allah, maha suci Allah, dialah yang sebenarnya, ya, raja yang sebenarnya, yang tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang memiliki arsy, singgasana yang mulia. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan, ketika Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan?" Apakah kalian mengira bahwa saya kalian menciptakan kalian dengan sia-sia, laiban wa batilan, hanya untuk permainan, hanya untuk kebatilan, la li hikmatin, bukan untuk suatu hikmah? Tentu ini adalah, yakni bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya untuk suatu hikmah. Apa di antara hikmahnya adalah, di antara hikmahnya yaitu, ayahsabul insanu annahu la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira mereka diciptakan itu, mereka tidak diperintahkan dan tidak dilarang, wala yuthabu wala yu'aqab? Apakah mereka mengira mereka diciptakan tidak akan diberikan pahala dan tidak diberikan sanksi oleh Allah Ta'ala, yakni pahala bagi orang-orang yang taat pada Allah dan sanksi bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menciptakan manusia
litujza kullu nafsin bima kasabat, agar mereka setiap jiwa diberikan balasan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Masing-masing diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Amal perbuatannya. Nah ini kemudian yang kedua, poin yang kedua dari pembahasan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya beribadah pada Allah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian, menyembah Rabb kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ubudu, wahai orang-orang beriman, beribadahlah kalian, rukuklah, sujudlah, dan seterusnya dari perintah-perintah Allah kepada kaum mukminin untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Janganlah dikira bahwa Allah membutuhkan ibadah kita. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ibadah itu hakikatnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kita ini yang fakir kepada Allah. Kita yang membutuhkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau fisik kita membutuhkan makanan dan minuman agar dia sehat walafiat, maka jiwa kita ini membutuhkan ibadah pada Allah Ta'ala. Sama. Fisik membutuhkan makan dan minum. Kalau tidak makan, tidak minum, mati. Ya. Nah, roh pun demikian. Dia membutuhkan ibadah pada Allah Ta'ala. Ibadah itu yang menghidupkan jiwa kita. Ibadah secara benar, bukan ibadah secara batil. Karena orang-orang musyrikin juga beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah kita pada Allah Ta'ala adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Kita membutuhkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang pada hakikatnya fakir, miskin, membutuhkan Allah. Ya, kalian yang membutuhkan Allah. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kaya dan terpuji. Artinya Allah Ta'ala maha kaya dan dia memberikan. Kalau manusia tidak demikian, kaya tapi pelit. Ya, pelit. Kalau Allah Azza wa Jalla kaya dan pemurah, memberikan. Manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat segala macam dosa, Allah tetap memberikan pada mereka. Allah tetap memberikan. Orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang munafikin, orang-orang mukmin yang bermaksiat pada Allah Ta'ala, apa diputus oleh Allah Ta'ala rezekinya? Tidak. Tetap Allah berikan. Tetap Allah berikan. Jadi bersamaan dengan durhakanya manusia, tapi Allah tetap memberikan pada mereka. Nah, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan para hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah pada aku. Ya. Allah tidak membutuhkan dari manusia untuk mereka beri makan pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi Allah dia yang memberikan rezeki, ya, kepada hamba-hambanya. Nah ini juga yang harus direnungkan oleh setiap manusia, apalagi orang yang beriman.
bahwa aku beribadah ini memang kebutuhanku. Kalau Allah menghendaki, Allah melenyapkan semuanya kita. Itu disebutkan oleh Allah dalam lanjutan ayat tadi. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian yang membutuhkan Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah dia yang maha kaya lagi maha terpuji. In yasha yudhibkum. Kalau Allah menghendaki, semua kalian dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah melenyapkan semua kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah datangkan ciptaan yang baru. Tak perlu kalian. Kalau Allah menghendaki, semua kalian dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah datangkan yang lain. Makanya manusia jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh. Ya. Kita ini semua keberadaannya karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, Allah melenyapkan kamu sekalian, dan Allah mendatangkan yakni ciptaan atau makhluk yang lainnya. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, dan itu tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang kedua. Kemudian dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang masalah yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Seandainya seluruh makhluk, manusia dan jin, dari pertama dan terakhir, semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ya, kalau manusia semakin banyak pendukungnya, semakin kokoh dia. Makanya tidak heran pemimpin itu mencari pendukung. Semakin banyak dukung, semakin kuat kekuasaannya. Itu manusia. Dan Allah Ta'ala tidak. Seluruh manusia, ya, dan jin, dari zaman Adam sampai manusia terakhir yang lahir, dari iblis sampai cucu iblis yang terakhir lahir di muka bumi ini, semuanya beribadah menyembah Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap Allah dan kekuasaannya. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia dari zaman Adam sampai bayi terakhir yang lahir di muka bumi ini, dari iblis sampai cucu iblis yang terakhir lahir di muka bumi ini, ya, semuanya durhaka kepada Allah, semuanya tidak menyembah Allah, semuanya yakni kufur kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kalau manusia hilang pendukungnya, habis kekuasaannya. Ya. Kalau sudah tidak ada yang dukung, habis kekuasaannya. Itu manusia. Kalau Allah Ta'ala tidak. Mau menyembah Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit. Ini kembali kita kepada apa? Bahwa memang kita membutuhkan Allah Ta'ala. Allah tidak memerlukan kita. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari sini, ini akan mendorong seorang hamba untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin ketiga, bahwa ketika kita mengetahui Allah tidak memerlukan ibadah kita, ya, dan tidak ada pengaruh bagi Allah Ta'ala dalam kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, maka berarti ibadah yang kita lakukan ini manfaatnya itu kembali kepada diri kita. Manfaatnya kembali kepada diri kita. Ya. Bukan kita memberikan manfaat pada Allah Ta'ala. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah yang kita lakukan. Allah memerintah karena Dia Maha Kuasa. Ya,
Lahul khalqu wal amru. Dia yang menciptakan dan dia yang memerintahkan. Itu Allah Ta'ala. Tapi yang membutuhkan ibadah itu hakikatnya adalah manusia. Karena manfaatnya hanya akan kembali kepada dirinya. Makanya di kehidupan manusia itu ada 3 periode setelah dia lahir. Periode di dunia ini untuk beramal. Ya. Di kuburan penyesalan. Semua akan menyesal. Orang yang beribadah sebanyak apapun, kalau sudah mati masuk kuburan menyesal. Apalagi orang kafir. Orang soleh menyesalnya apa? Kok tidak maksimal ibadahnya dulu ketika di dunia. Jadi kuburan itu alamnya alam penyesalan. Orang yang kafir, orang durhaka, orang maksiat menyesal karena sudah tidak mungkin kembali ke dunia untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan. Orang yang soleh menyesal kenapa tidak meningkatkan amalnya ketika di dunia. Jadi alam penyesalan kuburan. Yang ketiga, alam akhirat itu untuk hisab, yaumul hisab, hari perhitungan. Tidak ada lagi amal, ya, tapi perhitungan. Yang ada hanya kegembiraan atau penyesalan. Gembira karena mendapat pahala dari Allah Ta'ala bagi orang-orang mukminin, menyesal bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang melakukan maksiat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita menyadari tentang hal ini. Ini kesempatan beramal sekarang ini. Ya, di hari ketika di dunia. Maka amal yang kita lakukan adalah bermanfaat bagi diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya surat Fussilat ayat ke-46. Man amila shalihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh adalah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali juga akibatnya kepada dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu mendolimi hamba-hambanya. Allah tidak mendolimi hamba-hambanya, tapi manusia mendolimi diri mereka sendiri. Jadi man amila shalihan fali nafsih. Barang siapa mengerjakan amal soleh itu hanya bermanfaat untuk dirinya. Dan barang siapa mengerjakan amal yang buruk, maka amal yang buruk itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat Ar-Rum ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun." Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, maka pada hakikatnya mereka sedang mempersiapkan, yakni tempat yang mulia untuk mereka. Jadi orang beramal soleh, dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk dirinya. Nah, kita berikan contoh yang gampang di dunia ini. Seorang ketika masih muda, dia bekerja, berusaha. Kalau ditanya untuk apa? Untuk hari tuanya. Hari tuanya, alhamdulillah, rezeki yang ada ketika dia muda, ketika dia kerja, ya, di saat dia pensiun, adalah rumah, adalah untuk makan, dia hidup nyaman, ya. Itu di dunia. Ya, itu seorang merasa senang karena dia bekerja ketika di dunia, ketika masih muda, dan menghasilkan di saat dia tua. Ya, di saat dia membutuhkan harta, sudah ada simpanannya. Ya, ada simpanannya. Ada uang untuk berobat, ada uang untuk kontrol ke dokter. Karena dia betul-betul sungguh-sungguh ketika masa mudanya. Tapi kalau orang sia-sia di masa mudanya, dia tidak bekerja, hidup dibikin permainan, hari tuanya bingung dia. Ya, sementara mungkin tidak punya anak yang baik, tidak punya harta, akhirnya apa? Bambung, minta-minta. Naudzubillah. Itu dunia. Nah, akhirat ini tidak sama dengan dunia. Ya, kita beramal sekarang mempersiapkan untuk hari esok kita, di akhirat kita. Ya. Makanya orang melakukan amal kebaikan, dia akan mendapatkannya. Jadi apa yang dikerjakan oleh seorang hamba di dunia ini adalah sebagai persiapan untuk akhiratnya, Kemudian poin yang berikutnya,
Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hamba-hambanya dan memerintahkan mereka untuk beribadah pada Allah, Allah memerintahkan mereka, Allah mengutus kepada mereka para rasul. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya begitu saja. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Tahu Rabb arti Rabbul Alamin? Allah menciptakan itu dengan aturan yang ada. Dengan penuh kasih sayang. Ya. Satu contoh diri kita manusia. Bagaimana ketika seorang bayi dalam kandungan ibunya diberi makan oleh Allah Ta'ala. Rezekinya diberikan oleh Allah Ta'ala dari ibunya. Makannya ibu, minumnya ibunya, semua kembali kepada anak itu. Allah mengatur. Kemudian bagaimana ketika dilahirkan dan penuh kasih sayang ibunya, ya, kasih sayang ibunya. Seandainya ibu diberikan kekejaman, mungkin dia bunuh anaknya. Ngapain aku sama anak ini? Tapi Allah yang mengatur semuanya. Diberikan kecukupan dalam perut ibu, ya, seorang bayi itu. Kemudian ketika lahir, ya, dalam kasih sayang orang tuanya, ibunya, lahir langsung menyusui, ya, tanpa diajari bagaimana menyusui, langsung mencari susu ibunya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan seterusnya sampai dia itu menjadi anak yang besar dan dewasa. Ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatur hamba-hambanya ini dan penuh kasih sayang. Makanya Allah pun mengutus para rasul. Karena kasih sayangnya, dia menciptakan mereka untuk mereka beribadah padanya. Maka diarahkanlah mereka dengan perantaraan para nabi, ya. Selain fitrah dalam diri mereka tentang keesaan Allah sudah ada pada diri manusia, tapi mereka lupa, mereka lalai. Makanya diingatkan dengan para rasul, ya. Mereka diingatkan dengan para rasul. Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan manusia, mengajarkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memiliki sifat yang pengasih penyayang. Allah itu Raufun Rahim. Nabi Muhammad juga disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran Raufun Rahim. Walaupun tidak sama rahmat kasih sayang Allah dan rahmat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin sama, ya. Tapi Rasulullah SAW memiliki kasih sayang pada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian, ya. Yang mana rasul ini azizun alaihi ma anittum. Sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya Rasulullah SAW tidak mau kalian menderita. Berat bagi dirinya kalau kalian menderita. Itu umatnya. Harisun alaikum. Beliau adalah orang haris, orang semangat, antusias supaya kalian ini selamat dari azab Allah, ya. Makanya beliau berdakwah siang dan malam, bertahan di kota Madinah selama sekota Mekah 13 tahun. Ya. Itu dibuat berbagai macam perbuatan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi alaihissalam. Beliau bertahan. Setelah wafat pamannya, ya, Abu Talib, baru kemudian beliau pindah hijrah. Ya, ketika masih ada pamannya, beliau masih dibela oleh pamannya Abu Talib. Tapi dengan wafatnya Abu Talib, beliau sudah, yakni semakin ditekan oleh orang-orang musyrikin. Keluarlah beliau hijrah, cari tempat yang lebih subur dalam berdakwah. Rupanya tanah yang ada di Mekah ini gersang untuk berdakwah. Maka beliau hijrah. Maka salah satu metode dakwah adalah hijrah. Kalau di satu masyarakat umat sudah tidak mau sama kita, ya jangan bertahan di situ, cari tempat yang lain. Hijrah, dakwah di sana. Ini metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, jadi beliau adalah orang yang harisun alaikum, sangat bersemangat bagaimana kalian menjadi orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih sayang, menyayangi orang-orang yang beriman. Itu Rasulullah SAW. Makanya semua kebaikan sudah diajarkan oleh beliau.
Tidak ada satu kebaikan yang membawa kepada surga kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan kepada neraka kecuali juga sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ketinggalan, semua sudah disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam. Karena saking cintanya kepada umatnya. Ya, saking cintanya kepada umatnya. Bahkan di akhir hidupnya, ya, beliau itu mengingatkan pesan terakhir Nabi sallam ketika akan meninggal. Kata beliau, as-salah, as-salah. Beliau ingatkan kepada umatnya, ini yang menyelamatkan seorang salatnya. Setelah dia beriman pada Allah, salatnya, salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Salatlah, salatlah. Ini ingatlah kalian akan salat. Dan budak-budak kalian, yang jangan kalian zalimi orang yang berada di bawah kalian. Penyebutan budak ini, budak itu yakni dari derajat manusia yang paling rendah itu budak. Yang paling rendah budak. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallam, jangan sampai kalian menzalimi budak ini. Untuk mengingat orang-orang yang di atas ini. Orang tua kalian. Kalau budak kalian kasih sayang pada yakni jangan menzalimi budak. Apalagi ayah kalian, ibu kalian, keluarga kalian, orang-orang di atas mereka. Jadi penyebutan yang rendah itu untuk mengingatkan apalagi yang di atas yang rendah itu. Perhatikan mereka. Ya. Jadi An-Nabi alaihissalam orang yang sangat mengasihi umatnya. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tugasnya ya, untuk mengajarkan kepada umat ini bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ibadah yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dijadikan contoh dalam segala aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, manusia ingin selamat beriman kepada Nabi sallallahu. Manusia membutuhkan risalah Rasulullah sallallahu sampai akhir zaman tetap membutuhkan ini. Ya, tanpa mengikuti beliau akan celaka manusia. Ya, sistem apapun yang dipakai keluar dari ajaran Muhammad SAW akan binasa, akan celaka. Ini akidah, ini keyakinan. Ya. Maka sistem-sistem yang ada, sistem yang sok menyelamatkan manusia, tidak ada yang lebih menyelamatkan manusia daripada ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kebebasan? Sistem-sistem yang sekarang ini, laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan, itu yang diinginkan. Ya. Itu katakan bahagia. Wallah fi jahannam. Ya. Kalau itu dihalalkan, maka tidak ada sistem yang lebih dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang betul-betul cinta kepada manusia, kepada umatnya. Bagaimana mereka selamat? Maka kita jangan tertipu dengan propaganda-propaganda. Sistem ini, sistem itu. Ini kebebasan, ya. Laki perempuan kumpul jadi satu. Biarkan mereka, ya. Itu hak mereka, hak asasi mereka. Ini mengarah kepada jahannam. Ya. Aturan Allah dengan mengutus Rasul ingin kebaikan bagi manusia. Maka semua diatur. Semua diatur oleh Islam. Bagaimana bertetangga, bagaimana kita ini hubungan dengan orang tua, bagaimana dalam pergaulan, bagaimana dalam amanah, bagaimana dalam pekerjaan, semua sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang diributkan masalah kebebasan, hak asasi dan seterusnya yang akan membinasakan manusia. Maka umat Islam harus tetap dan prinsipnya, ya. Tetap taat pada ulil amri, bukan tidak. Tetapi punya prinsip. Punya prinsip. Kita punya akidah, kita punya syariat, kita punya adab dan akhlak, kita punya cara bermuamalah. Ikuti itu semuanya. Itu jalan keselamatan. Itu jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu, jangan
terpengaruh ya, atau terbuai oleh janji-janji palsu manusia, kebebasan, semua hak asasi ya. Tapi pada hakikatnya menjerumuskan kepada kebinasaan. Islam agama yang paling mengatur hak asasi manusia. Tidak ada agama yang lebih mengatur tentang hak asasi seperti Islam mengatur hak asasi manusia. Ya, tidak ada. Semua diberikan hak. Ya. Semua diberikan hak oleh Islam. Bahkan Nabi SAW memerintahkan, "A'ti kulladzi haqqin haqqahu." Berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Itu Islam. Tapi bukan kebebasan seenaknya, hawa nafsu, tidak. Yang memang punya hak, berikan hak mereka. Ya, jangan dizalimi. Itu Islam. Itu Islam. Nah, hak Allah yang terbesar adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Kita diciptakan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Maka ada aturannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengaturnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengaturnya. Nah, supaya ibadah kita ini meningkat, berkualitas, diterima oleh Allah Ta'ala, yang pertama yang diajarkan, dan ini misi semua para Rasul, adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka misi pertama para Rasul kepada umat manusia, ya, pada umat-umat mereka, dan terakhir Nabi kita Muhammad SAW, adalah agar para hamba Allah mengikhlaskan, memurnikan ibadah semata hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Ya. Karena itu syarat diterimanya ibadah seorang kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita hidup di zaman yang banyak hal-hal yang membuat orang tidak ikhlas. Ya, selfie, foto, kirim di Facebook, semua masalah rumah tangga di Facebook, ya, mau di status. Anda mau tahu statusnya orang lihat, ya, atau keadaan rumah tangga seorang, lihat statusnya. Sekarang bisa dibaca. Suamiku pergi, tidak kembali. Untuk apa diributkan di status itu? Masalah-masalah rumah tangga selesaikan dengan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu sesuatu yang tertutup, ya. Jangan distatuskan, semua distatuskan. Ya. Diomelin suami, status naik. Ya. Istri ngambek, masuk status. Subhanallah. Zaman status sekarang ini. Semua distatuskan. Wallah, rumah tangga rahasia, dalam rumah tangga simpan rahasia itu. Ya. Minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Apakah dengan status itu akan menyelesaikan masalah? Ya toh tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita menghadap pada Allah, Allah yang merubah hati manusia, Allah yang membolak-balik hati manusia, Allah berikan jalan keluar. Status tidak memberikan jalan keluar. Bahkan menimbulkan fitnah status itu. Facebook, ya, banyak menimbulkan fitnah. Ya, iya. Maka masalah-masalah yang kita sudah mengadu pada Allah Ta'ala. Jangan ngadu di status, tidak ada gunanya. Atau di Facebook, ya, tidak ada gunanya. Nah, jadi pertama ikhlas. Nah, kita di zaman diuji keikhlasan kita ini. Ya, semua dilaporkan, semua dipamerkan. Naudzubillah. Ya. Jadi ada amal-amal yang hendaknya betul-betul tersembunyi. Nah, keikhlasan ini yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, banyak ayat-ayat tentang ikhlas ini banyak. Ya, saya hanya berikan sedikit. Ya, salah satunya tadi yang dibacakan. Kemudian hadis Nabi alaihissalam diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari hadis tentang keikhlasan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amal ibadah kecuali yang murni untuk Allah Ta'ala. Kecuali yang murni untuk Allah Ta'ala. Wabtughiya bihi wajhu. Wabtughiya bihi wajhu. Dan seorang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau amalan itu ada kotorannya, ya Allah tidak menerima. Satu contoh yang kecil ya. Kita ini kalau minum susu ya, ada susu putih, ada benda hitam di susu putih itu. Ada benda hitam. Apa kita minum nyaman enggak? Enggak. Tidak nyaman. Apa sih yang hitam ini? Ambil sendok dikeluarkan. Keluar. Setelah keluar yang hitam itu, baru minumnya nyaman. Ya. Ini contoh nyata. Kita manusia, kalau ada minuman, makanan yang ada kotoran sedikit, kita tidak mau makan. Keluarkan makanan kotorannya. Setelah keluar, baru kita nyaman. Nah Allah Ta'ala, amal yang kita lakukan ada campuran, yakni riya, campuran sum'ah, ingin dipuji, ingin dipamer, Allah tidak menerima. Allah menerima hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal itu ada yang bisa disembunyikan, ada yang tidak mungkin disembunyikan. Yang tidak mungkin disembunyikan, contoh sholat, tidak bisa disembunyikan. Jadi imam, suaranya bagus, ya tidak mungkin disembunyikan. Aku tidak mau jadi imam, kenapa? Suara aku bagus, nanti riya, takut riya. Ya tidak sholat akhirnya. Ya. Jadi amalan yang tidak bisa disembunyikan, seorang harus melawan hawa nafsunya. Kalau ada bisikan-bisikan, ya Allah, Masya Allah, kamu ini Masya Allah, harus dilawan. Ya. Demi kemaslahatan banyak orang. Coba dipikirkan. Seandainya setiap imam yang suaranya bagus, tidak mau jadi imam. Ya. Karena takut riya. Kira-kira jadi apa umat ini? Ya. Ibadah yang semestinya dilakukan di masjid 5 kali, ya, dengan baik, ya, dengan menegakkan rukunnya, syaratnya dan seterusnya, itu jadi berantakan. Karena ada imam, tidak mau jadi imam, takut riya. Ya. Nah dalam hal ini harus melawan. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, harus melawan. Tidak boleh dibiarkan. Itu. Tapi ada amalan yang bisa disembunyikan. Ada amalan yang bisa disembunyikan. Sholat tahajud, tak usah diumumkan. Ya. Nanti malam ini insya Allah sholat tahajud di masjid ini diimami oleh Ustadz Fulan, tak usah. Sholat tahajud di rumah sendirian sana, tak ada yang tahu. Kunci kamar sholat, ya. Tak usah diumumkan. Beri sedekah yang bersifat pribadi, tak usah diumumkan. Ya. Tak usah diumumkan. Diam-diam kasih orang itu. Amalan yang bisa disembunyikan, sembunyikan supaya kita ikhlas. Tapi amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, kalau ada perasaan-perasaan ingin dipuji, ingin dilihat, itu harus dilawan. Ya. Jadi obatnya adalah perlawanan dengan hawa nafsu ini. Ini tentang keikhlasan. Jadi Allah tidak menerima kecuali yang diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar amal kita berkualitas, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang diinstruksikan oleh Allah untuk mengajarkan kepada para manusia, para hambanya, bagaimana mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini hal yang harus dan menjadi syarat yang kedua diterimanya amal ibadah seseorang. Menyembelih hewan di hari raya korban itu dilakukan sebelum sholat apa sesudah? Sesudah sholat. Di zaman Rasulullah SAW itu ada orang, salah seorang sahabat, nyembelih sebelum sholat. Nyembelih sebelum sholat. Kata Rasulullah SAW, ulangi sembelihanmu itu. Sembelihan korban itu bukan sebelum sholat, sesudah sholat. Disuruh sembelih lagi. Artinya apa? Ditolak amalnya. Karena apa? Tidak sesuai waktunya. Ada orang dari rumahnya datang ke masjid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kira-kira tepat apa tidak? Ya tidak tepat. Talbiyah itu di Mekah sana ketika umroh dari Miqat pergi ke Masjidil Haram baru talbiyah. Tiap hari dari rumahnya labbaik Allahumma labbaik, Allah aku menjawab panggilanmu, karena dengan azan dianggap azan panggilan yang tidak tepat. Ya. Doa ke masjid itu sudah ada. Allahumma ij'al fi qalbi nura
wa fi lisani Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, wa fi basari nura, Allahumma ja'al fi, dan seterusnya. Ya. Ustaz hafal Ustaz, tulis, taruh saku. Mau ke masjid baca. Ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari hafal. Jadi ibadah itu mengikuti. Yang dicontohkan dilakukan, yang tidak dicontohkan jangan dilakukan. Ya. Jangan dilakukan. Karena harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberi wewenang oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia. Satu contoh. Sekarang kita ini datang ke tukang jahit bawa apa namanya? Bahan. Pak, tolong jahit baju saya ini segini gini, ini modelnya gini. Ya. Kemudian kita datang sama tukang jahitnya dibikin aneh-aneh. Taruh rumber sini, badan diminta. Tangannya pakai mangset, dikasih tong lebar. Ini kayak Sudan sana. Ya. Diroba-roba. Kira-kira kita nerima apa enggak? Ya enggak nerima. Loh Anda ini tukang jahit, saya suruh bikin begini, Anda kok buat begini. Ukuran sudah besar jadi kecil. Ya enggak nerima. Makanya agama sudah ditentukan. Cara ibadah, ukurannya, jumlah rakaatnya sholat, berapa banyak sholat, dan lain amal-amal ibadah sudah ditentukan. Jangan kita bikin semaunya kita sendiri. Ya. Jangan buat semaunya kita. Kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti diri kita. Makanya perkataan Imam Syafi'i luar biasa. Kata beliau, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, wa ma jaa'a anillah, dan apa yang datangnya dari Allah, ya. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah. Wa ma jaa'a an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Itu ucapan Imam Syafi'i. Ya. Yang perlu dicatat dan tinta emas di setiap rumah orang Muslim yang bermadzhab Syafi'i. Jangan bikin model-model dalam agama ini. Imam kita sendiri, Imam Syafi'i, mengatakan begitu. Jadi bukan maunya kita, maunya Allah dan Rasulnya. Itu yang diikuti. Kita ini ada hawa nafsunya. Ya. Allah ingin begini, kita maunya begitu. Karena ada hawa nafsu. Kecuali hawa nafsu ditekan, taat pada Allah, baru kita akan mengikuti. Nah, jadi yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, agar amal ibadah kita berkualitas, ya, yaitu dalam semua amal-amal ibadah kita itu hendaknya kita bersegera. Setiap amal kebaikan jangan menunda. Jangan menunda. Tapi lakukanlah tepat pada waktunya. Tidak boleh menunda amal itu. Supaya dia berkualitas. Itu bersegera dalam beramal. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Dalam satu riwayat as-salat fi awwali waktiha. Ya, ada riwayat demikian. Salat pada awal waktunya. Jadi seorang tidak menunda-nunda amal kebaikan. Banyak orang menyesal karena apa? Menunda-nunda amal kebaikan. Kita menjenguk orang sakit, dengar tetangga sakit, nanti. Tahu-taunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fulan bin fulan telah meninggal. Baru nyesel. Iya ya Allah, tetangga aku sendiri. Aku sudah tahu dia sakit, tapi Allah karena gini percuma, ya. Makanya kalau ingin berbuat amal yang baik, jangan menunda, segera melakukan. Ya. Tunggu berita mati baru menyesal. Waktu dengar sakit tidak mau datang. Ya. Ini contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita. Ya. Banyak kita menunda-nunda suatu amal sampai berlalu waktunya. Maka segera menyegerakan amal soleh supaya dia berkualitas. Jangan menunda-nunda. Kemudian terakhir, ini sambil menunggu syuruk katanya. Saya nunggu syuruk. Yang terakhir adalah hendaknya ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu beribadah yang sungguh-sungguh, ya, bikuwah, jangan setengah-setengah, ya, dengan sungguh-sungguh. Karena Allah sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan seorang berbuat baik dalam segala hal. Artinya sungguh-sungguh diantaranya. Fa idza qataltum fa ahsinil qitlata wa idza dzabhtum fa ahsini adzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ini sebetulnya kaidah, ini hadis ini kata para ulama untuk semua aspek kehidupan seorang dalam pekerjaannya. Jadi selalu maksimal dalam semua hal. Hadis tadi berarti Allah mewajibkan bagi kamu sekalian untuk berbuat baik dalam semua urusan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan berbuat baik dalam semua urusan. Ya. Fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh dalam peperangan, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau kamu sembelih dengan cara yang baik. Bagaimana nyembelih dengan cara yang baik? Kata Nabi SAW, hendaknya salah seorang di antara kalian mengasah, menajamkan pisaunya, dan kemudian dia menyamankan binatang sembelihannya. Menyamankan, jangan disiksa binatang itu. Ya. Ini kalimat hadis ini para ulama mengatakan dalam semua hal. Seorang diberi tugas. Tugas sebagai apa misalnya? Tugas sebagai imam masjid. Jadilah imam yang betul-betul sungguh-sungguh, yang baik. Kita disuruh khutbah Jumat. Jadilah yang terbaik. Kita ditugaskan apa saja ya oleh atasan. Berbuatlah yang terbaik. Jadi Allah mengharuskan kita berbuat yang terbaik dalam semua hal. Tidak hanya dalam agama toh. Tugas-tugas kita berikan yang terbaik. Apalagi ibadah harus yang terbaik. Sholat pun demikian, khusyuk. Usahakan tuh khusyuk. Santai Allah. Apa sholat kayak gini? Sholat yang benar. Sholat yang khusyuk. Makanya supaya khusyuk itu pahami apa yang dibaca. Dan seterusnya. Jadi intinya bahwa kita dalam beramal itu hendaknya sungguh-sungguh. Ya. Sholat terawih sungguh-sungguh. Ya, santai-santai. Ya. Iya. Sungguh imamnya waladhdallin hampir inna a'tainakal kautsar. Baru berdiri Allahu Akbar supaya ruku cepat. Sholatnya sudah cepat masih duduk nongkrong. Ya. Jadi beramal itu sungguh-sungguh. Ya. Salah satu contoh sungguh-sungguh itu yang diberikan, ya walaupun memang ini gambaran saja tentang anjuran Nabi SAW. Seorang itu kalau datang sholat Jumat itu datang lebih awal. Itu salah satu contoh. Fadilahnya besar. Ya mungkin ada orang punya kerjaan, silahkanlah. Tapi jangan bersantai-santai. Sudah jelas ini saat untuk dia berangkat, masih santai. Belum azan kok. Belum azan kok. Ya. Tunggu azan baru datang masuk masjid di hari Jumat. Padahal di hari Jumat itu malaikat tuh setiap pintu masjid ada malaikat catat. Fulan bin Fulan masuk. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan dicatat oleh para malaikat di setiap pintu masjid. Ya. Begitu khotib naik mimbar, para malaikat masuk ke masjid, mendengar khotib. Yang datang terlambat tidak tercatat dalam catatan para malaikat. Cuma hadis ini jarang dikasih tahu. Ya, para khotib ngomong di mimbar. Makanya kita masih lihat banyak umat Islam kaum muslimin hari Jumat datang terlambat, ya. Datang sudah hampir khutbah kedua baru muncul di belakang sana, ya. Kalau ada alasan ada masalah. Ini tanpa alasan. Maka amal harus sungguh-sungguh supaya lebih sempurna. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para istri, para wanita, sungguh-sungguhlah dalam melayani suami. Ya, kita ini kadang-kadang gitu. Suaminya ditinggalkan, kalau orang lain Masya Allah disambut dengan semangat. Iya, tapi kalau suaminya pulang, ya dibiarkan tanya minum apa mas, minum apa bang. Jadi tanya.
Ya, tapi orang lain, Pak minum apa Pak? Ya, semua minuman dikeluarkan. Jangan, harus orang kita, yakni semualah berbuat baik. Kesungguhan dalam mendidik anak, kesungguhan dalam beribadah pada Allah Taala. Ya, ini mudah-mudahan dapat menggugah kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita, supaya amal kita ini berkualitas. Ya, tidak sekedar beramal. Ya, ibaratnya kalau orang berlomba itu, kita ini berlomba kan, fastabiqul khairat. Lomba itu ingin dapat medali emas, ya. Walaupun kadang-kadang dapat perunggu, ya tidak apa-apa lah. Tapi niat itu supaya dapat medali emas. Ibaratnya begitulah, ya. Dalam berlomba, ayo kita mengejar medali emas. Jangan mau perunggu, yang penting aku ikutlah. Yang penting dapat perunggu, hatta tidak dapat pun tidak apa-apa. Ya jangan. Orang mukmin itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itulah hendaknya orang-orang yang berlomba, mereka berlomba. Pesan terakhir dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Man nafasaka fid dunya man nafasaka fid dunya." Ya, barang siapa yang dia berlomba kepadamu tentang dunia ini, faqallidha fi unuqi. Kalau ada orang berlomba denganmu dalam masalah duniawi, ambil dunia itu, kalungkan di lehernya. Kata Imam Hasan Basri. Wa man nafasaka fil akhirah. Tapi kalau ada orang yang berlomba denganmu dalam masalah akhirat, fanafishu. Ayo berlomba dengan dia. Kalau akhirat. Kalau dunia, ambil dunia itu, ini dunia ambilin. Ya, kalungkan di lehernya. Walau kalimat yang indah dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang tabi'in zahid yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.